Kalau peran Islam itu cuma hayalan kita, peran Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam, mana ada kepusakanya? Siapa yang tahu mana seorang dai Islam yang sudah sampai ke Banjar kemudian di sana dia menyebarkan, tokoh-tokoh mana yang telah menyebarkan Islam ke tempat mana, atau apa yang bisa kita lihat di sini. Kalau cerita hikayat Raja Pasai nggak bercerita tentang itu, dia nggak bercerita tentang penyebaran Islam. Merah silu, beralih masuk Islam, beralih jadi Malikus Saleh, kemudian Islam terus semuanya sudah selesai cerita. Mana peran Samudra Pasai dalam penyebaran Islam yang ditunjukkan oleh bukti-bukti, dokumen-dokumen yang jelas sebagainya. Saya bilang itu kalau saya yang menyidangkan diskusi itu saya tolak. Hana aja pakai, hana sahib bahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi diskusi kita, dan tadi karena kita sedang berbincang persoalan misalnya apa yang terlihat di kawasan-kawasan di situs-situs, kemudian istilahnya nampak kesan-kesan yang menurut kita masih kurang ataupun negatif. Persoalannya sekarang kalau saya lihat, maka yang saya ajukan di sini justru persoalan sejarah Aceh. Kita ingin melihat frame besarnya. Dan dalam frame besar ini satu yang perlu kita sadari, bahwa persoalan sejarah, pelestarian kawasan sejarah, memperluas pengembangan pengetahuan kita tentang sejarah masa lalu Aceh ini belum merupakan arus utama, belum mainstream. Artinya sekarang yang menanganinya mungkin pertama pihak pemerintah dan dalam otoritas yang sangat terbatas. PCB punya otoritas yang terbatas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten punya otoritas yang terbatas. Mereka tidak bisa mengakomodir semua apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun saya sendiri misalnya. Banyak hal dalam pikiran saya, ide-ide saya nggak bisa diakomodir oleh ibu anak. Tidak sanggup untuk mau saya kawasan situs Samudra Pasai itu memang kita buat itu seperti kawasan. Saat orang memasuki kawasan Borobudur, kawasan Prabanan, jadi ada kawasannya. Dan itu karena beberapa lokasi situs itu memang berasosiasi, saling satu dekat, ada rangkaian-rangkaiannya dan memperlihatkan satu istilahnya fitur pemukiman di kawasan itu. Maunya itu kita usahakan setiap orang berziarah dapat melihat banyak ragam. Juga ada peninggalan sebaran tembikar dan sebagainya, bekas pemukiman dan sebagainya. Maunya kita sebesar itu mungkin, sehingga kawasan itu memberikan menjadi aset kebudayaan bagi Aceh Utara, terus dirawat. Apalagi sekarang sudah ada museum, sudah ada monumen, istilahnya sarana-sarana yang akan mengembangkan informasi pengetahuan tentang Samudra Pasai. Itu yang kita maui dalam gambaran yang paling besarnya, dalam cita-cita yang paling besarnya. Begitulah khayalan kita. Cuma itu pertama tidak mungkin yang jelas tidak mungkin dalam sekali waktu, dalam bertahap, dan harus dibarengi selalu dengan kajian, karena yang perlu sekali itu adalah pengetahuannya dulu. Kita mengetahui baru kita buat, gitu. Begitulah kan. Cuma yang sekarang yang harus kita sadari, dan maka mengapa persoalan ini harus diangkat, karena ini bukan persoalan tingkat atas, ini persoalan tingkat bawah. Dalam otoritas yang terbatas, tenaga yang terbatas, dah harus melakukan banyak hal untuk mencapai perjuangan Ibu Ana sendiri. Saya kira ini soalnya kalau ditanya kepada kepala pemerintah daerah tingkat 2 daerah Aceh Utara, ini Ibu ini ada masalah sejarah bagaimana, tanya Ibu Ana. Jadi langsung nih Ibu Ana kalau nggak tahu tanya ABCB. Begitulah. Artinya di sana tidak begitu open. Ini kita katakan mungkin secara terus terang, karena mungkin karena orang-orang bapak nggak pernah memberitahu mereka. Sudah diberitahu
sudah ada seminar bersama kepala pemerintah itu juga di sini. Ya, misalnya pernah diadakan. Dan dalam pengakuannya baru hari ini saya terbuka mata. Saya nggak bisa bersandiwara lagi dalam seumur ini, nggak bisa sandiwara lagi. Jadi apa lepas sajalah. Dah nak tahu pergi lebih. Ya, mau menang kan? Dah pergi dah pernah untuk jadi komunikasi itu pernah ada, dan sebelum itu juga pernah ada. Ya, sekolah itu kuliah apa saya pindah komunikasinya dengan wakil upati. Oh, wakil upati itu punya kan jadi komunikasi dia itu kan. Jadi ada usaha-usaha mengkomunikasikan, memberitahukan kita punya kekayaan. Ini aset kebudayaan yang dapat berguna bagi Aceh Utara, dapat membuat income kalau dari sisi ekonominya. Dari sisi yang kita mau dari segi maknawinya, morinya, ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya melihat kuburan, karena anak-anak kalau dibawa ke kuburan-kuburan, ini kuburan-kuburan terus kok Pak. Apa yang lain maksudnya? Dan kalau penelitian ilmiah terus dilakukan, dulu pernah turun orang Arkenas untuk meneliti beberapa bangunan yang pernah sana, kemudian nggak turun-turun lagi. Jadi kalau memang diharapkan dari istilahnya katakanlah yang punya wewenangnya dalam skup terbatas, itu adalah. Tapi kalau ini menjadi arus utama, provinsi misalnya gubernur memang ini menjadi satu visi. Kita bereskan persoalan sejarah kita dulu, kita bereskan fondasinya. Dari fondasi itu kita buat agenda umum untuk persoalan sejarah ini, agenda yang memetakan semua kerja yang akan kita lakukan secara bertahap dari satu ke satu dan seluruh Aceh. Itu dari gubernur. Nampak memang jiwanya untuk membereskan persoalan sejarah ini. Lalu kemudian baru kita jalan sedikit untuk memberdayakannya dan seterusnya, dan mengembangkan pengetahuannya. Begitulah yang dijalani oleh orang-orang di tempat lain, bahkan dengan potensi sejarah yang cukup kecil. Mereka menjalankan studinya, menjalankan penelitiannya secara risetnya secara kuat. Kemudian setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang situs, kawasan situs sesuai yang mereka mungkin memikirkan bagaimana mengembangkan, sehingga itu menjadi aset daerah abadi, aset yang terus mendatangkan income dari ziarah, dan waktu kita mempromosikannya juga sudah cukup layak. Dan kalau kita lihat dari sisi ekonomi, saat satu kawasan itu muncul, kawasan sejarah, landscape sejarah itu muncul, kemudian itu dapat diberdayakan, akan muncul bisnis-bisnis lain di sekitar itu. Akan ada hotel, orang berkunjung, misalnya orang Malaysia ataupun orang dari mana saja berkunjung, dia enggak sepintas lalu, bukan lewat-lewat saja. Dia bisa tinggal di sini beberapa hari. Apalagi peneliti. Kalau peneliti misalnya, karena ini punya peradaban manusia yang kita buka untuk semua peneliti dunia, siapa yang mau. Tapi dia harus meninggalkan jejak sumbangannya juga untuk pemerintah kabupaten ataupun untuk Aceh itu sendiri. Jadi ini harus menjadi mainstream, harus menjadi arus besar, arus utama dalam pemikiran pembangunan Provinsi Aceh. Pemerintahnya memang ini dari sisi ekonomi akan menjadi satu potensi yang kuat. Kemudian juga dari sisi moralnya kita bisa mengedukasi masyarakat Aceh ke arah cita-cita yang lebih bagus, dengan ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Itu terlibat di situ multidisiplin. Apa saja, kelautan, kedaratan, semua aja. Artinya itu disiplin yang ilmu-ilmu pengetahuan akan terlibat dalam mengkaji itu. Itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tidak bisa saya saja yang melakukannya, tidak bisa. Kita perlu orang kimia, kita perlu orang fisika, kita perlu orang antropologi, kita perlu banyak tenaga yang diperlukan. Tapi kalau ini memang kemauan dari atas, kemauan dari pusat, dan kita selalu ingin mengingatkan itu. Kalau ini menjadi kemauan atas dan dia menjadi arus utama, saya kira semua akan bergerak dengan kemampuan masing-masing. Kalau sekarang kan jadinya saya kira lebih banyak menyudutkan kita masyarakat, sudutkan pemerintah balas lagi kan. Jadi balas-balasan saja. Artinya karena kita bermain dalam otoritas terbatas, satu tidak akan memahami sudut pandang yang lain, yang lain nggak memahami sudut pandang kita. Masyarakat memang maunya yang ideal, dan saya maunya yang ideal. Cuma untuk menggerakkan itu harus punya
orang yang memiliki otoritas yang lebih besar, dan kalau dia memaui itu, itulah fungsinya ada pemimpin. Jadi kita sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan memang membicarakan itu, terus mendiskusikan itu sampai aspirasi itu mungkin terdengar untuk dewan, terdengar untuk apa, begitu mungkin, agar persoalan sejarah kita bereskan. Sejarah kita ini, kita sudah nggak konflik lagi sekarang. Kalau dulu konflik, sekarang sudah nggak konflik lagi. Kita bereskan sejarah ini dulu. Semua persoalan terkait sejarah bereskan dulu, kemudian sudah ada sistem yang bisa bergerak otomatis, orang pengkaji, orang yang mau konservasi, sudah ada itu, sudah terbentuk sistemnya yang begitu. Itu baru mungkin secara perlahan kita bisa menuju ke hal yang lebih maju, dan sudah mulai nampak bentuknya. Semenjak mungkin kita berurusan dengan persoalan sampai hari ini masih tampak seperti biasa. Di samudra itu sepertinya itu masih ada pamflet lembu, ada di jalan itu ada lembu. Artinya lembu lebih penting, hati-hati ini. Kalau kita promosikan itu menjadi kawasan wisata, sepertinya nanti sayang orang yang mempromosikan. Gitu. Jadi ini perlu ada kemauan stakeholder, perlu ada kemauan besar daripada pemangku kepentingan untuk Aceh, dan ini adalah penciptaan potensi penciptaan sumber daya ataupun aset kebudayaan yang dimiliki oleh Aceh. Banyak kawasan, dan dalam kasus yang sama, bukan Samudra Pasai saja. Demam menyedihkan Samudra Pasai karena namanya melejit, dia tinggi, banyak karena awal masuk Islam lah, ada pengaruh lah. Sekarang ada kemarin itu yang menghubungi Masykur, dia mengambil S3 di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar kalau tidak salah saya, dalam Syu'bah Tarikh sejarah. Itu judulnya Samudra Pasai wa Dauruhu fi Intisyaril Islam. Samudra Pasai dan perannya dalam menyebarkan Islam. Maunya saya suruh batal aja, itu nggak ada kepustakaannya, nggak ada kepustakaannya, Mas Sambung. Artinya kalau peran Islam itu cuma hayalan kita, peran Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam, mana ada kepustakaannya? Siapa yang tahu mana seorang dai Islam yang sudah sampai ke Banjar, kemudian di sana dia menyebarkan, tokoh-tokoh mana yang telah menyebarkan Islam ke tempat mana, atau apa yang bisa kita lihat di sini. Kalau cerita hikayat Raja Pasai nggak bercerita tentang itu, dia nggak bercerita tentang penyebaran Islam. Merah silu, beralih masuk Islam, beralih jadi Malikul Saleh, kemudian Islam terus semuanya sudah selesai cerita. Mana peran Samudra Pasai dalam penyebaran Islam yang ditunjukkan oleh bukti-bukti, dokumen-dokumen yang jelas dan sebagainya. Saya bilang itu kalau saya yang menyidangkan deskripsi itu saya tolak. Hanya aja pakai, hanya bahan. Begitu. Begitulah kalau saya kira. Itu cuman yang diklaim sementara ini. Luasnya tidak luasnya itulah seluas judul itu. Peran Samudra Pasai dalam penyebaran Islam. Yang kainan itu tulis. Itu baris itu aja yang bisa ditulis. Lain itu sudah harus ngarang kita. Main imajinasi. Itu. Ini yang saya tawarkan justru sebenarnya saya suruh sarankan, karena yang kita perlu sekarang justru al-wa'yu tarikhi, yang mungkin balik kampak kan, al-wa'yu tarikhi في مجتمع إسلامي في العصر في القرن الثامن الهجري من خلال النقوش الكتابية في شواهد القبر. Kesadaran sejarah pada masyarakat Islam di Sumatera, di Sumatera Pasai dalam abad ke-8 Hijriah, dalam abad ke-9 fil qarn al-Hijri, dalam abad ke-9 Hijriah, studi sebuah dirasah min khilal, sebuah studi lewat inskripsi pada batu nisan kubur.
Kita ingin mencermati dari inskripsi itu, daripada bagaimana kesadaran sejarah mereka, apa yang mereka sampaikan, kalimat-kalimatnya apa, tokoh-tokoh yang disebutkan itu bagaimana cara disebutkan, sifat-sifat apa yang disebutkan di sana. Jadi kita ingin menilai sejauh mana kesadaran sejarah yang dimiliki oleh masyarakat. Itu yang memungkinkan. Dan itu memang kajian epigrafi jadinya. Akan tapi dari situ akan memunculkan bagi kita mendapatkan gambaran bagaimana kesadaran sejarah yang dimiliki oleh orang-orang Samudra Pasai. Karena mereka menulis itu bukan apa, karena mereka kesadaran sejarah. Tarikhnya penting. Mereka menyebutkan tanggal, hari, bahkan sampai waktu. Waktu misalnya meninggalnya waktu maghrib, kemudian itu ada lagi juga bukan dengan misalnya sekarang sedang Ashura atau apa dengan istilah-istilah hari yang diperingati dalam Islam. Jadi itu perlu diamati bagaimana mereka menyebutkan itu semuanya. Karena mereka itu sebenarnya orang yang masyarakat yang sangat sadar sejarah dan tahu makna sejarah itu, pengertian itu sejarah. Datang orang sekarang tulis tentang sejarah mereka, nggak tahu makna sejarah itu apa, mesti pengertian sejarah ilmiah tidak tahu. Nah itu. Jangan-jangan sejarah yang kita tuliskan kalau kita sodorkan kepada mereka, apa kakak tulisnya? Kita sodorkan ke orang masyarakat, ke orang masa dulu itu, ke orang yang kita sejarahkan itu, jangan-jangan itu ditolak dari segi pengertian sejarah saja, at-tarikh. Apa maksud sejarah? Karena sejarah itu sudah berurat berakar dalam Islam, tentang ilmu sejarah itu sudah berurat berakar dalam Islam. Dan itu lahir dari latar belakang Islam itu sendiri. Pertama lahir dari Al-Quran. Mengapa perhatian ini perhatian orang Muslim dari sejak awal? Kenapa? Kenapa perhatiannya terhadap sejarah itu didasari oleh apa? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya pertama Al-Quran. Al-Quran memuat cerita-cerita tentang sangat banyak kaum-kaum yang masa dahulu dan sebagainya, dan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Ini cuma salah satunya adalah Al-Quran. Maka kalau kata Syekh Sayyid Rashid Ridha, kalau kita mau memperhatikan sejarah, kita harus banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dan ulama-ulama dulu telah memberikan jalan kita untuk memahami Al-Quran ini. Jangan takut dengan Al-Quran. Oh, Al-Qurannya hantu oleh ada orang-orang dan ulama-ulama yang cukup banyak yang akan membantu kita untuk menjelaskan makna Al-Quran. Dari Al-Quran itu, Al-Quran memberikan inspirasi, Al-Quran memberikan motivasi. Salah satunya, ini yang saya baca, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Adalah pada kisah-kisah umat yang dahulu yang diceritakan oleh Al-Quran dalam itu ada pelajaran yang sangat banyak li ulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran mengarahkan kita untuk memperhatikan sejarah. Makanya para sahabat kemudian tabi'in dan sebagainya, mereka mulai mencurahkan perhatian mereka terhadap sejarah. Dan ayat-ayat itu sudah sangat banyak. Kisah Yusuf, kisah Yunus, kisah Samud, Ad dan sebagainya. Jadi saat kita memperhatikan Al-Quran, Al-Quran membentangkan sangat banyak sejarah. Al-Quran pertama menjelaskan tentang akidah, kemudian tentang syariah, kemudian tentang kisah-kisah yang telah umat-umat yang dahulu. Ini yang menurut ulama tiga substansi paling besar dalam Al-Quran itu tiga. Pertama tentang akidah, makanya dia katakan surah Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran karena dia menyangkut akidah. Kemudian tentang syariah, tentang hukum. Kemudian yang ketiga itu tentang qasas, tentang cerita-cerita umat yang terdahulu untuk diambil pelajarannya, untuk diamati apa kisah dahulu dan apa pelajaran dari kisah. Bahkan secara langsung Al-Quran mungkin bisa kita pahami sebagai yang menyuruh pada arkeologi malah, ataupun ada seperti sebaran dalam ayat dalam surah yang sama, dalam surah Yusuf itu sini Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, itu halaman 7 min ahli al-qura afalam tasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di permukaan bumi ini untuk melihat
untuk melihat bekas-bekas apa yang terjadi dengan umat-umat yang sebelumnya. Maka kalau di sana misalnya di Mesir ada 3000 tahun sebelum Mesir, Firaun masih ada itu apa Sphinx macam-macam dan sebagainya. Di Mesopotamia, di Irak masih ada. Itu ada bekas-bekas umat yang dahulu, di Yordan juga ada. Itu sebenarnya pengarahan kepada sesuatu yang bersifat keperbakalaan. Allah menyuruh untuk orang Islam itu untuk melihat, untuk mencari ke permukaan bekas-bekas umat-umat yang sudah dilenyapkan dalam mereka tidak ada yang tersisa. Bagaimana mereka meninggalkan peradaban yang lebih besar dulunya, akan tapi dengan kemudian mereka juga hancur, mereka juga musnah. Begitu. Itu kan pengarahan Al-Quran supaya kita mencari ilmu pengetahuan dalam sejarah, pelajaran dari sejarah ini lebih besar. Itu yang mendorong orang-orang muslimin dari pertama sejarah Islam, dari awal sejarah Islam untuk memperhatikan sejarah. Hal yang kedua yang mengapa kemudian orang-orang muslim terdorong untuk adalah untuk hifdzus syariah, untuk memelihara syariat ini. Karena sumber syariat dari yang kedua setelah Al-Quran adalah al-hadis wa atharus sahabah. Hadis dan yang ditinggalkan daripada para sahabat. Perbuatan dan sebagainya. Itu ingin direkam semuanya. Jadi dari perekaman itulah kemudian muncul untuk merekam orang-orang siap. Jadi mereka kalau ada riwayat, suatu riwayat itu dipertanyakan kemudian. Man haddatsaka hadza? Siapa yang cerita kamu ini? Oh, cerita pulan. Siapa pulan-pulan itu? Diperiksa itu. Maka ada yang namanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Karena ini masalah syariat, berarti periwayatannya jadi sumber daripada hukum yang kita amalkan kemudian. Maka itu harus akurat, memang betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perhatian terhadap persoalan hadis ini dalam menjaga syariat ini muncul kemudian perhatian terhadap sejarah. Karena di situ sudah, maka Al-Bukhari menulis At-Tarikh Al-Kabir, sejarah besar. Itu artinya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Di situ berkembang, bahkan datang kemudian Ibnu Miskawih menulis Tajaribul Umam wa Ta'aqubul Umam. Ada 3 jilid besar. Di situ dari beliau adalah murid tidak langsung daripada At-Tabari yang mengarang Tarikh At-Tabari. Itu dari abad ketiga Hijriah ini cerita kita. Dari abad ketiga Hijriah. Ibnu Miskawih menekankan persoalan itu harus tajarib, harus pengalaman manusia. Beliau enggak menceritakan di situ dalam buku sejarahnya, enggak menceritakan mukjizat Nabi, karena mukjizat Nabi itu di luar pengalaman manusia biasa. Begitu. Tentang mukjizat Nabi beliau menulis kitab lain. Berarti itu memang dari urusan dengan mukjizat. Sementara yang dalam buku sejarahnya dia hanya mencatat apa yang bisa masuk akal sebagai itu pengalaman manusia. Jadi dia mengkritisi banyak sekali riwayat. Ini ada riwayat penulis sejarah sebelumnya, dia cuma meriwayatkan, asal ada riwayat dia nukilkan, dia rekam. Data Ibnu Miskawih memeriksa riwayat itu, ada yang riwayat itu tidak masuk akal dan bukan pengalaman manusia. Tidak bisa, karena beliau adalah seorang filsuf, kemudian juga seorang pengarang ilmu akhlak, filsuf dalam moral. Jadi dia dapat mengukur apa yang menjadi bagian daripada pengalaman manusia ataupun yang ini bukan pengalaman manusia, cuma cerita-cerita untuk penghibur dan dongeng-dongeng belaka. Dia karena dia memiliki ilmu untuk memilah-milah itu, dan dia memilah cuma menarik sesuatu yang memang menjadi pengalaman manusia. Itu sejarah ilmu sejarah dalam Islam, dan itu dari abad ketiga Hijriah sudah begitu. Belum lagi datang kemudian Rashiduddin Fadlullah. Jadi pada ibu sekalian, persoalan dengan kita ini apa? Literatur itu tidak terbuka. Artinya yang sejarah ini tidak terbuka untuk kita. Kita pikir kita yang paling tahu tentang sejarah ini. Ada orang yang lain paling tahu. Mungkin yang paling terkenal sudah jelas Ibnu Khaldun. Itu mempengaruhi banyak, dan mungkin sudah diterjemahkan. Itulah yang paling mendapat perhatian mungkin. Tapi juga banyak dari kita tidak mendalami Ibnu Khaldun. Bahkan mungkin ada mahasiswa kita juga tidak diajarkan Ibnu Khaldun.
Walaupun Ibnu Khaldun itu adalah sejarawan yang sudah lampau, tapi paling tidak kita tahu sudah demikian majunya untuk waktu itu pemikiran-pemikiran tentang sejarah. Jadi kan Bang Ali bukan Nyiroro Kiduli, bukan entah apa-apa, bukan khayalan seperti itu. Akan tapi ini sudah masuk ke dalam ranah ilmiah dan saintifik, dan sejarah riwayat penulisan sejarah, ilmu sejarah dalam Islam itu sudah sangat lama dan sudah sangat berakar dalam 14 abad ini. Gitu. Jadi karena literatur tidak terbuka, kita berpikir bahwa orang-orang Muslim ini, masyarakat Islam ini baru dalam persoalan sejarah. Tidak, itu persoalan yang sudah sangat lama. Cuma saat kita mengukur dengan sejarah yang kita ceritakan untuk para pendahulu kita tidak memikirkan bahwa mereka mengerti sejarah. Orang yang menulis di batu nisan dengan tarikh, dengan tanggal sekian, bulan sekian, itu adalah orang-orang yang memahami apa pengertian sejarah, dan mereka punya kesadaran sejarah tinggi sehingga mereka menuliskan itu. Dan itu cuma ledakan dengan 300 tahun. Kita temukan sejak dari abad ke-13, bukan abad ke-13, sebenarnya abad ke-13, abad ke-14. Yang asli itu sebenarnya Malik Al-Zahir. Itu penanggalan pertama. Ataupun boleh kita jadikan dari abad ke-13. Yang asli itu punya Lebuk Tui, Mahbub Qulubul Khalaiq dalam bacaan saya. Itu yang dimulai dari abad ke-13, ataupun Ibn Khadajih di Matang Ulim. Itu abad ke-13. Penanggalan dari abad ke-13 itu sampai kemudian ke penghujung abad ke-10 Hijriah, itu sudah masuk Aceh Darussalam. Ini ledakan epigrafi. Jadi itu meledak tulisan pada batu nisan, itu sangat banyak batu nisan yang fenomenal, kemudian banyak sekali tulisannya. Setelah abad ke-10 Hijriah ataupun abad ke-16 Masehi, itu sudah jarang. Sudah sedikit. Sampai kemudian masuk abad ke-17, abad ke-18 itu semakin sedikit temuan epigrafinya, aksara dan kata. Akan tapi abad 300 abad itu meledak. Banyak memberikan kita epigrafi itu tulisan kuno. Jadi dalam waktu itu kita mempertanyakan apa yang mereka pikirkan dalam 300 tahun itu, apa yang menyebabkan, memotivasi mereka untuk mencatat sedemikian banyak nama-nama tokoh, kemudian dengan penanggalan dan sebagainya. Itu. Intinya yang kita ingin katakan, mereka mengerti tentang sejarah, dan kita sekarang sedang ingin merekonstruksi sejarah orang yang mengerti tentang sejarah. Kan orang nampung sejarah, ke orang baru pelik-pelik menang baru yang kaji Sultan, bukan. Sayang itu kalau hikayat Raja-Raja Pasai digunakan, itu sayang Malikus Salehnya. Sementara yang menurut riwayat batu nisan itu lain, itu manis sekali. At-Taqiyun Nasih. Maka saya sering ulang-ulang itu, memang siapa-siapa yang saya temukan saya ulang-ulang bahawa yang tertulis pada batu nisan Al-Malik As-Salih itu satu kalimat yang menggugah saya. Berarti ada cerita lain ini daripada cerita-cerita yang biasa saya dengar dari dulu-dulu. Ini ada cerita lain. Hadzal qabrul marhum al-maghfur at-taqiyun nasih. Inilah kubur orang yang dirahmati, diampuni, at-taqi, orang yang bertakwa, orang bertakwa, salih dia untuk dirinya. An-nasih, tapi dia bukan salih sendiri, bukan saya baik sendiri, ini enggak. Dia ingin an-nasih, dia seorang pemberi nasihat, dia ingin orang lain juga baik. Internal, eksternal. Dari sisi dirinya baik, dia at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah, tapi dia juga menasihati orang lain. Satu. Kemudian al-hasibun nasibul karim. Itu kalimat yang kedua. Al-hasib, orang yang keturunannya itu terhormat. Al-hasib dalam bahasa Arab. An-nasib, keturunannya itu terkenal, diketahui oleh orang. Dalam kedudukan sebagai keturunan yang terhormat, dia al-karim, dia penyantun, santun, bermoral, berakhlak, tidak takabur. Ini dua. Jadi internalnya dia orang yang punya garis keturunan dari yang baik. Akan tapi eksternalnya dia penyantun, dia juga baik untuk orang lain. Kemudian istilahnya yang ketiga, al-abidul fatih. Jadi ini dibuat dalam dua kata ini yang untuk memang berlawanan, tapi itulah yang kemudian saat kita renungkan, itulah pemimpin, cocok. Kalau ini dikatakan sultan, ini sangat cocok.
Karena inilah sifat pemimpin. Al-abidul fatih, orang ahli ibadat dan dekat dengan Allah SWT. Kalau pemimpin sejati enggak dekat dengan lain, dia harus dekat dengan Allah SWT. Memang enggak ada yang tolong lain. Kalau dia harus menjalani perang, kalau dia harus memimpin orang, tidak ada sandaran yang paling kuat bagi seorang pemimpin itu atas kesaksian Salahuddin Al-Ayyubi, Mahmud Al-Ghaznawi dan sebab bintang-bintang pahlawan-pahlawan Islam yang kita dengar selama ini. Mereka sandaran utamanya itu harus Tuhan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah meninggalkan salat jamaah misalnya karena sandarannya Tuhan. Harus menengadahkan tangan ke perang itu tidak enak. Di sini banyak ada orang perang itu tidak enak. Jangankan perang, jalan di hutan aja nggak enak. Kita udah sering jalan di hutan, nanti udah cuaca hujan. Ya, cuaca hujan waktu kita jalan di hutan itu bukan ada makanan, waktu kita lapar nggak ada. Artinya banyak tantangan alam dan banyak hal-hal situasi-situasi yang tidak diprediksikan. Seorang pemimpin harus menjalankan itu, harus bersandar pada Tuhan. Al-Abid, Al-Fatih, tapi dia bukan petapa, bukan dia orang ahli ibadat yang beribadat sendiri, pergi ke gua-gua, enggak. Al-Fatih, dia penakluk, pembebas. Jadi saat kalimat Al-Abid Al-Fatih itu langsung terbayang kepada hadis Rasulullah SAW saat Rasul mengatakan fursanun bil ruhbanun bil lail fursanun bin nahar. Jadi muslim itu dua dia. Malam dia memang beribadah, siangnya dia jadi ksatria berkuda. Dia berjihad, dia menaklukkan. Itulah yang tampil dalam informasi yang pada batu nisannya. Ini pemimpin. Artinya kepribadiannya secara pribadi dia memang punya istilah seorang yang beridentitas yang demikian baik. Kemudian dia tidak untuk dirinya saja, untuk apa yang berguna bagi orang lain. Dan itulah yang atamul mukmin menurut Rasulullah. Yang mukmin sempurna itu mukmin yang bermanfaat, anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Itulah gambaran yang misalnya yang kita dapatkan dari batu nisan. Saat kita bandingkan kemudian dengan hikayat cerita tutur di tradisi tutur kita dan sebagainya, ini satu lain. Saya menemukan cerita kisah Islam itu berulang di Samudra Pasai. Saat kita membaca kisah Islam di tempat lain, apakah di Mesir, Osmania, Iran sekarang, Shiraz dan sebagainya, ini kisah Islam ini berulang dan tokoh-tokoh Islam itu menyajikan tampilan perilaku yang sama. Yang menaklukkan India juga demikian. Jadi ini karakteristik, memang karakteristik yang dilahirkan oleh Islam, oleh nilai-nilai Islam. Begitu tentang sejarah kita. Saya belum menjawab pertanyaan satu pun kecuali persoalan yang tadi. Jadi kita harus bekerja terus dalam jangka panjang. Mungkin mendiskusikan masalah-masalah dan sebagainya. Mungkin kita berantem juga, nggak ada masalah. Diskusi agak panas sedikit seperti tadi mungkin, Bu, kan? Artinya ada masalah. Artinya kita harus menghidupkan dinamika ini, harus menghidupkan hewar dialog ini sampai suara-suara kecil kita ini terdengar oleh para pemangku kepentingan di atas dan menjadikan ini sebagai kemauan besar mereka. Saya kira kita seperti menanam durian mungkin hari ini, semai durian yang manfaatnya akan diterima jauh nanti ke generasi yang setelahnya. Dan itu saya kira baik untuk Aceh, dan mungkin apa yang perlu kita tinggalkan selain kebaikan. Baik. Setuju tidak masalah. Harus setuju. Baik, jangan. Kemudian itu cuman, tapi saya ingin menjawab nanti yang lain persoalan yang ditujukan kepada saya. Saya jawab dulu punya mungkin ayahanda saya, partner yang sangat tawadhu, sangat rendah hati, dan beliau adalah baik. Menyangkut apa yang harus kita lakukan untuk perubahan pandangan atau pola pandang masyarakat Aceh dan pemerintah terhadap sejarah dan kepentingan sejarah. Apa yang harus kita lakukan? Inilah pertanyaan yang saya bawa ke sini juga itu. Ini kita temukan atau kita lemparkan persoalan, memang itu persoalannya. Dan mungkin
tidak mesti hari ini kita dapatkan jawabannya. Saya nggak mau bersilat lidah untuk mendapatkan jawaban ini. Mungkin kita pikirkan bersama-sama suatu hari di acara yang lain, di pertemuan lain, ataupun bapak ibu membuat pertemuan lain, dan siapa tahu kemudian dengan pembicaraan itu di sana terdengar jauh. Saya buka. Jadi apa yang harus kita buat, apa yang perlu kita buat untuk merubah pola pandang masyarakat dan pemerintah Aceh terhadap sejarah dan kepentingan sejarahnya, itu adalah satu persoalan untuk kita pikirkan bersama. Jawabannya mungkin satu hari akan kita temukan dari masing-masing kita, kemudian berkumpul ataupun ada yang menyuarakan suatu jawaban terbaik. Saya tidak punya jawaban untuk itu, belum sempat menyusun beberapa gagasan untuk itu. Yang lain masalah Raja Batak, Tun Sri Lanang, kemudian Alu Sunting dan Andalusia, itu semua persoalan-persoalan yang saya amanahkan, mungkin serahkan kepada para peneliti baru yang muda-muda. Mungkin itu beberapa tema penelitian yang mungkin bisa dilakukan oleh kader-kader dari IAIN kah, dari Universitas untuk mengkaji. Kalau ada yang saya tidak punya jawaban, artinya intinya yang mungkin yang perlu saya sampaikan, kehati-hatian saat kita menginformasikan sesuatu, kita mempelajari tentang sesuatu itu dengan baik, karena jangan memperangkap orang atau menyesatkan orang lain. Jadi ada ya, sejauh usaha kita untuk berusaha menginformasikan sesuatu itu dengan jelas, bukan meraba-raba. Saya kira itu saya berhutang budi dalam pendidikan keluarga. Miami belum pegah, Myanmar belum pegah. Baik, kadang-kadang tidak suka dia kalau dia bertanya sesuatu, hai na kang yang je. Kadang-kadang memang pom enggak pegang pom mana baik. Jadi karena yang kadang mungkin begini, mungkin begitu, itu banyak menyesatkan orang lain kemudian. Ataupun waktu kalimat itu sampai ke orang lain, orang tidak lagi mengkadang, tidak berkata lagi mungkin, sudah hapus. Kemudian sampai ke yang ketiga, enggak ada lagi, banyak lagi yang berubah sampai ke yang ke-10 nanti sudah lain daripada yang pertama. Begitu. Jadi katakan apa yang kita tahu, oh ini masih kalau itu satu kemungkinan, katakan itu kemungkinan juga, tapi harus berulang-ulang. Mungkin supaya penekanan kemungkinan itu lebih jelas. Jadi intinya sekarang banyak kesemrautan karena banyak orang yang mungkin begini, mungkin itu, kadang begini, kadang begitu, kadang. Inilah yang mengacaukan suasana. Jadi seorang harus amanah. Salah Tun Sri Lanang misalnya, tepatkan, pastikan ada metodenya. Penelitian itu, penyingkapan itu punya cara-cara penyingkapannya tersendiri. Hargai ilmu itu yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Jangan asal klaim saja kita. Jadi baca metodologinya, tahu metodologinya, ataupun ada yang perlu dimodifikasi dari metodologi itu untuk menyingkapkan sesuatu, apakah itu benar atau tidak benar. Kemudian kita orang yang dengar, ya begitu. Ya, pending. Apa yang saya katakan ataupun saya bicarakan itu juga pending, jangan langsung ditelah, periksa-periksa dulu, dipikir-pikir dulu, baca-baca buku lain dulu, gitu kan. Jadi begitu menurut apa yang kita informasikan kepada orang lain dan apa yang informasi yang kita dengar dari orang lain harus melalui beberapa proses pengelogikaan misalnya kan. Tapi kalau orang yang biasa dengan akidah al-syariah itu sudah biasa ya, nakli. Masih sabar wah. Baik, kemudian itu menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan ayahanda kami Pak Ter. Kemudian masalah ini terang untuk pertanyaan yang diarahkan kepada saya oleh Tengku siapa dia? Tuanan Tengku Hafiz, Masya Allah, tabarakallah. Beliau membuat saya bergairah, artinya optimis. Sangat optimis dengan masa depan. Dalam hal ini satu kesadaran penting yang mungkin beliau katakan tadi, kami ini produk gagal sejarah, bukan Tengku saja, saya juga. Dan banyak yang gagal, produk gagal sejarah, karena ada pemutusan. Pak Ambo tadi sudah
menyinggung sedikit persoalan. Ada keterputusan. Ada keterputusan. Kita punya keterputusan. Aceh masuk perang, kemudian mungkin dalam perang itu juga menyita banyak-banyak orang yang tahu tentang masalah, tapi mereka sudah hancur. Kemudian masuk kolonial Belanda dan apa yang melakukan. Intinya kita tidak punya ayam mengakar. Misalnya katakanlah generasi yang kita kenal, pimpinan generasi yang paling kita kenal misalnya Tengku Daud Bereh. Kita tidak kenal sebelum Tengku Daud Bereh itu siapa lagi. Misalnya kita enggak ada yang kita warisi dari mereka. Misalnya sebutlah Tuanku Hashim Bantang Muda, Panglima Perang Aceh, ataupun dari Panglima Dalam Long Batal, Wan Kuih Mul Batal, ataupun Sultan Mansur. Dari orang-orang Aceh, dari generasi Aceh yang hidup dalam masa perang itu, sekarang mungkin nggak ada yang langsung mewarisi pengetahuan yang datang dari mereka. Apa yang kita tulis tentang riwayat perang kolonial, perang Aceh dan semua itu semuanya bersumber daripada kepustakaan Belanda, hampir secara garis besarnya. Pak T. Ibrahim Alfian menulis tentang perang di jalan Allah, sumbernya itu juga dari banyak kepustakaan yang ditulis oleh Belanda dan Belanda. Ini nanti untuk antropologi. Antropologi kita bisa bicara di tempat lain. Saya akan berikan referensi yang cukup banyak untuk antropologi. Nanti saya jawab itu. Jadi ada keterputusan ini mematikan. Artinya ada kontak yang kita nggak bisa kontak, dan sekarang kita ingin menghidupkan kembali itu dengan menelusuri. Terkadang kita harus meloncat, maka tempat penelusuran itu adalah dokumen, arsip, dokumen. Itu yang mungkin kalau untuk orang yang misalnya ini yang menyaksikan Panglima Tuanku Hashim Bantang Muda. Tuanku Hashim Bantang Muda, yang orang yang menyaksikannya terakhir kali siapa? Dan orang yang menyaksikan orang terakhir ini siapa? Ini nggak ada yang bersambung. Tidak ada yang bersambung riwayatnya, tidak ada yang bersambung, putus. Itu. Dan generasi Tengku Daud Bereh juga tidak mewarisi itu. Mungkin bukan mewarisi, mungkin beliau mewarisi juga kemudian hilang di tengah jalan untuk sampai ke kita. Gitu. Baik, jadi ada keterputusan dan kita ingin sekarang berusaha menyambungnya, akan tetapi secara ilmiah, bukan menyambungnya. Saya tanya belah sejarah karena ilun keturunan dan kuciknya, keturunan kucik kita kucik dah. Ilun yang kucik Walid kan. Tengku Syekh apa? Syekh apa? Muzaffar apa? Murtala. Al-Bantani dari Banten. Itu ada silsilahnya, ada sarakatnya. Baik. Jadi produk gagal sejarah, menyangkut produk gagal sejarah sama. Dan memang nggak mengerti. Dulunya saya juga nggak mengerti. Jadi sedikit kita akan berjalan untuk mengetahui masa lalu kita bagaimana, paling tidak untuk pengetahuan dan apa yang mungkin kita pelajari dari sana. Kemudian ini pertanyaan yang saya kira sangat berbobot sekali. Dari mana kita bisa memulai? Ini Al-Asy'ari ini. Berpikir dari kenyataan, nyata dia berpikir. Oke, berbicara sejarah dan sebagainya. Sekarang dari mana kita mulai? Artinya dari banyak hal. Pulan bilang begini, Pulan bilang itu. Ini harus di mana kita mulai? Sangat baik saya kira pertanyaan ini, dan pertanyaan ini yang membuat saya kira saya berhasil menyampaikan sesuatu. Dan ini kita lanjutkan. Dari mana kita mulai? Saya tunjukkan insyaallah, Walid. Kalau misalnya ada kesempatan lain kita merembukkan kurikulum apa dasar-dasar yang mungkin bacaan-bacaan yang perlu kita baca untuk pertama sekali, kemudian apakah dalam sejarah ataupun manahij kita baca tarikh, metode-metode penulisan sejarah dan sebagainya. Ini mungkin satu permasalahan yang akan kita bincangkan dalam waktu lain. Bisa gitu Bu ya?
Tapi itu pertanyaan yang sangat mendasar saya kira. Kemudian itu masalah kurikulum juga kan, menyangkut juga dengan masalah kurikulum pelajaran. Sepertinya kita pendidikan kita perlu mendapatkan wawasan-wawasan baru, dan mungkin kita akan juga merembukkan mungkin dengan pihak akademis, karena ini persoalan berat, penyediaan tenaga guru dan sebagainya. Sekarang kan undang-undang itu juga ada TACB. Tenaga TACB itu juga masalah. Jadi dari mulai penyediaan tenaganya, tenaga pengajar materi sejarah, tenaga orang semua buat media berhadaya, orang semua buat bab kitab sejarah apa? Dah kitab sejarah dah pilih, mana kitab sejarah yang akan kita pilih menjadi buku pelajaran atau kitab bacaan, bahan materi untuk sejarah di Dayak, ataupun kemudian tarikh tasyri' dan sebagainya, untuk memberikan wawasan tentang Islam, untuk memberikan satu bingkai besar tentang sejarah Islam ini sendiri. Jadi itu perlu dalam beberapa diskusi lain tentang penyusunan kurikulum untuk Dayak kah, untuk IAIN. Saya berharap hari ini Rektor IAIN Ustaz Daniel, sahabat saya, dan bahkan menyertai penelitian ini, kami sudah sampai beberapa episode itu, ada yang ini ada beberapa filem kami buat dalam penelitian itu sampai ke Sebulu Salam itu dengan Rektor IAIN hari ini Ustaz Daniel, dan mungkin ke depan kita akan berbicara mungkin dari Ibu Ana sebagainya untuk muatan khusus tentang Samudra Pasai dan sejarah Islam supaya masuk dalam akademik. Ini untuk penyiapan tenaga. Kemudian kita bisa merancang besar ataupun menghayal besar, tapi kemudian kita akan kewalahan pada tenaga itu yang tidak ada, tenaga kerja ataupun tenaga ilmu pengetahuan. Begitu pula dengan Dayak. Mungkin ini yang kita buat tambahan baru sebagai energi baru, dan itu akan kita rembukkan nanti dalam diskusi-diskusi lain ataupun perjalanan panjang itu. Tapi itulah yang diperlukan untuk tindak lanjut ke depan, dan itu yang mungkin akan menjawab pertanyaan Pak Ter tadi. Bagaimana kita melakukan perubahan? Saya kira kita mulai dari guru-guru yang mulai menunjukkan, mulai mencari kepustakaan, referensi-referensi yang direkomendasikan oleh para ahli. Dalam sejarah Islam memang ada bacaan untuk yang sudah ditetapkan, tapi sejarah Islam sekarang mungkin yang banyak diriwayatkan tentang perang Abbasiyah, Umayyah, ini perang Khalifah, ini perang ini. Jadi kesannya semuanya itu seperti kesan perang, kesan dalam sejarahnya sejarah perang. Kita perlu meriwayatkan sejarah baru untuk anak-anak didik kita ini, sejarah peradabannya, sejarah ilmu pengetahuannya. Dan itu buku-buku besar yang sudah ditulis dalam sejarah peradaban Islam. Dan itu yang mungkin yang perlu kita ceritakan hari ini. Walaupun di sana kita cerita pada sebab politik, diceritakan juga Umayyah, Abbasiyah misalnya, diceritakan juga. Tapi boleh sepintas lalu untuk sekedar diketahui. Yang harus kita perbesar adalah tentang kisah peradaban Islam ini. Munculnya pemikiran-pemikiran dalam ilmu pengetahuan, misalnya seperti Ibn Haytham, Jabir bin Hayyan, tokoh-tokoh penemu dalam Islam ini yang itu bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak murid kita. Artinya anak-anak kita itu punya figur yang dia idolakan. Baik Suli ada hoja. Tingkatnya yang diidolakan oleh anak-anak kita, maka kehancuran mungkin. Mereka wejaju kerja. Demak Islam itu bukan jadi idola. Indonesian Idol menerbitkan Indonesia Idol, baik inyan je ke idola. Tapi ada yang lain. Kalau yang suka misalnya dia cita-cita kedokteran, dia harus melihat contoh dalam misalnya Ibnu Sina misalnya, ataupun Al-Khwarizmi. Dia ada contoh-contoh dalam Islam yang telah memberikan kontribusinya bagi ilmu pengetahuan yang sangat besar itu. Begitu. Kalau dia suka misalnya militer, suka ketenteraan dan sebagainya, dia punya Nuruddin Zanki, punya Salahuddin Al-Ayyubi, punya Muhammad Al-Fatih. Anak-anak kita bukan jahat mereka, bukan nakal, tapi nggak tahu apa yang ke depan ini, karena kita mungkin tidak memberikan mereka idola-idola yang baik. Artinya
keteladanan yang baik. Bahkan istilah Rasulullah pun kurang kita ceritakan kepada anak kita. Mereka mendapatkan gambaran tentang Rasulullah itu secara umum kemudian dari ceramah Maulid. Kalau bukan ceramah Maulidnya, cuma kan ceramah Maulid itu kan acara umum, kemudian ceritanya juga terbatas. Paling nanti cerita Unta Halimatus Sa'diyah cerit. Jadi apa perlagi? Jadi sementara kisah Rasul itu para ulama Islam menulis Kitabul Maghazi. Nah, itu yang paling banyaknya Kitabul Maghazi, pula peperangan Rasul. Itu pertama penulisan sejarah hidup Rasul dari Al-Maghazi. Nah, itu karena di situ yang banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diangkat, ibar wa durus, begitu. Jadi peran-peran kita mungkin ini dalam mengubah minat supaya punya minat anak-anak didikan, anak muda kita pada sejarah, kita menyejarahkan ataupun meriwayatkan sejarah-sejarah dari sisi yang lain. Suntuk kalau kita baca perang ini, perang itu, perang ini, perang itu. Tapi ada sisi yang lain mungkin yang sangat perlu kita, khususnya tokoh-tokoh Islam yang telah berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan terus dikenang untuk sampai hari ini. Gitu. Baik, sekarang kita ke masalah nisan bersayap, pengukir. Nggak tahu itu berarti jadi tugas nanti adik ini ya, untuk menemukan siapa pengukir nisan-nisan itu. Saya nggak tahu, karena mereka nggak meninggalkan signature untuk selama ini. Tapi dengan penelitian suatu hari, dengan peningkatan metodologi, orang memperbaharui metodologinya ini. Jadi metodologi itu nggak baku. Metodologi itu untuk ini, dengan metodologi saya, dengan pendekatan saya tuh, saya mendapatkan ini. Orang lain mengembangkan metodologi itu, bahkan mengembangkan alat perkakas dan sebagainya. Dia bisa mengungkapkan sesuatu yang lain dari sana. Jadi ini perkembangan ilmu pengetahuan yang terus meningkat. Saya cuma apa yang saya katakan hari ini dibatalkan oleh, itu biasa dalam ilmu pengetahuan itu sudah nggak boleh ada klaim final. Kalau dalam ilmu pengetahuan, Newton, setelah fisika Newton ditabrak sama fisika Albert Einstein. Setelah Albert Einstein habis ditabrak dengan fisika kuantum. Itu memang perubahan. Apa kemudian Newton ditinggalkan? Tidak ditinggalkan semua. Ada yang bagian-bagian terus diangkat dia. Dan itu disebut nanti sejarah ilmu pengetahuan. Artinya orang terus berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemajuan pengetahuan manusia dan sebagainya. Kita berjalan seperti itu juga dalam hal ini. Apa yang saya tidak bisa ungkapkan hari ini diungkapkan besok. Tapi kita harus melalui jalannya, prosedurnya itu harus dilalui, bacaannya itu harus lengkap. Jadi pertanyaan itu saya juga siapa pemikir, dan untuk sementara ini itu masih sesuatu yang misteri, dan banyak lagi misteri lain, banyak pertanyaan. Kalau kita dapat di sini mungkin dari mendengar beberapa penjelasan, kita dapat 2-3 pertanyaan. Bagi orang yang mengkajinya bisa jadi 100 pertanyaan yang belum terjawab. Ada pertanyaan lagi di kepala, jangankan itu, batu itu dari mana pun nggak tahu saya. Artinya paling kita imajinasikan ini sepertinya batu-batu sungai. Kemudian bengkelnya di mana, perkakasnya mana, nggak tahu. Bukan lagi. Jadi bukan pengukirnya yang sudah meninggal. Alat ukirnya itu belum jumpa. Dah jumpa bu? Belum, Pak? Belum, karena istilahnya ini untuk ekskavasi, untuk kegiatan arkeologinya masih minim sekali. Kenapa minim? Nggak ada kemauan di atas sana. Itu nggak ada dianjurkan kalau ataupun ditekan sedikit pemerintah daerah Aceh Utara ini harus mendatangkan hasil-hasil riset yang baru dari arkeologi. Masa ini hasil riset tahun 75 semua, gitu kan? Akhirnya kan harus melibatkan, ada orang dilibatkan, anggarannya juga bisa dilakukan, diedarkan. Jadi itu harus ada kemauan besar dari pemilih otoritas yang lebih besar. Kita punya otoritas kecil, ya paling bisa undang Ustaz Taghiuddin, nggak bisa datangkan dari Oxford dan sebagainya, itu banyak ahlinya dan punya peralatan lebih canggih.
Kalau kita bisa mendeteksi lewat ilmu raib, orang tu memang ada alatnya deteksi. Itulah kira-kira. Jadi banyak hal yang belum terjawab. Menyangkut identitas, kita sudah ada beberapa hal yang kita tahu tentang identitas pemilik makam itu dari sisi bentuk. Tapi ada juga yang tidak buat bentuk laki-laki dengan perempuannya sama aja. Ada yang membedakan hal itu. Itu ada beberapa yang sudah ditulis dalam buku Batu Nisan itu, tapi itu belum publikasi yang bagus. InsyaAllah nanti akan ada publikasi yang bagus. Artinya yang perlu adik mungkin ingat hari ini, kami yang hidup dalam masa ini, sedang waktu kami untuk bekerja, kami kerjakan terus apa yang kami bisa. Artinya itu harus dilanjutkan. Persoalan ini diutarakan karena ini untuk adik-adik inilah, dari Unimal kah, dari IAIN kah, dari Dayah kah, bahawa persoalan ini harus berlanjut maksudnya. Apa yang tidak ditemukan, diungkapkan hari ini, kita sudah punya wadah museum Samudra Pesai. Artinya 2 tahun ke depan museum itu harus ditambah bangunannya, enggak muat lagi benda. Tapi kalau sekarang enggak bisa, karena enggak ada kegiatan ekskavasi, enggak ada kegiatan penemuan, enggak ada kegiatan, sehingga isi museum kita akan bertahan di situ. Cuman kalau ada masalah kampus terlibat aja dalam hal ini, IAIN IAIN Malikus Saleh, Unimal Aceh Utara terlibat dalam penelitian sejarah, nanti tenaga teknisnya bisa diminta dari BPCB ataupun dari pihak-pihak lain. Tapi terlibat dalam penggalian antropologi budaya. Artinya terus dicari dari kawasan Samudra Pesai ini masih luas sekali untuk, dan masih kawasan, kalau dalam tanda petik masih perawan sekali. Dia tidak pernah dirusak. Gitu. Artinya masih kecuali kalau kawasan pesisir memang sudah teradu, campur aduk. Tapi banyak kawasan pemukiman khususnya di pedalaman yang kita rekomendasikan untuk dilanjutkan penelitian arkeologisnya. Kampus lah yang harus terlibat dalam ini. Ya, BPCB enggak ada tenaga, paling pemimpin aja, kontrol aja, ya kan, Mas Ambu? Kalau diminta mereka paling 2-3 orang aja yang datang, lebih mana memang ada orang. Begitu juga dengan orang lain capek. Kampus yang menyediakan tenaga kerjanya. Nanti giliran semester ini, giliran semester itu untuk melakukan. Cuma seperti kita, kampus bisa melewati kebijakan gubernur dan sebagainya. Kampus, rektor kampus masing-masing memang dia punya kemauan besar untuk itu, dan insyaallah itu akan bisa dilakukan. Ditambah lagi dengan orang-orang Dayah, dari ini tengku Dayah kita juga terlibat dalam itu. Alim ulama dulu dia alim fikih, kemudian dia ahli astronomi, dia kemudian juga tabib lagi dan sebagainya. Tidak ada persoalan. Dayah juga bisa begitu. Orang Dayah ahli IT lagi, pandai dalam komputer, pandai dalam macam-macam lah. Jadi semua terlibat, dan itu insyaallah akan memberikan suasana yang berbeda dalam kehidupan ilmu pengetahuan kita. Kerjasama dengan Hima. Kemudian tadi kan disebutkan juga saat ada orang luar yang lebih tahu tentang sejarah kita, kita tidak lebih tahu, akhirnya kita menjadi ingin lebih tahu. Tanpa orang luar sekarang kita harus mendesain keinginan tahu tanpa ada orang luar datang. Kita harus menciptakan sekian motivasi untuk keinginan tahu itu. Paham maksud saya? Jangan waktu ada orang luar, ternyata orang luar lebih tahu, baru kita ingin cari tahu. Itu lambat sekali jalan kita. Harus ada orang luar dulu yang lebih tahu. Artinya ini motivasi yang apa istilahnya, momental, waktu orang datang. Tapi kita bisa menciptakan sekian motivasi sendiri untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Apalagi antropologi luas sekali sampai Aceh Tenggara sana, dan belum ada banyak garapan produksi yang baik. Maka sekarang antropologi juga kita harapkan menyumbang dalam hal ini. Itu dalam sejarah dan kebudayaan juga. Cuma ya seperti itu,
jadikan ada motivasi sendiri untuk pengetahuan yang lebih, membaca banyak. Antropologi itu luas sekali dan ya kita baca juga tentang orang-orang luar di sana kan. Itu sejarah kuno, sejarah peradaban awal, karena itu ya langsung berurusan dengan peradaban. Kerja sama Himat nanti bisa kita buat. Asal kita diskusi, buat aja kelompok klub, studi klub di kampus. Ini kita antropologi dan lebih fokus kepada kawasan situs sejarah Samudra Pasai. Apa yang mungkin kita sumbangkan atau apa yang mungkin kita kontribusi lah itu, atau pengembangan ilmu kota. Buat study club, buat atau kelompok tersendiri, gengnya sendiri. Buatlah nanti tandanya gini atau apalah, terserah. Jadi ada minat, ciptakan minat itu.